Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi identifikasi secara kimia golongan sulfonamida yang memiliki khasiat farmakologis. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sulfonamida terlebih dahulu. Di sini saya mengambil materi dari jurnal Biophysical Review dengan judul artikelnya yaitu Sulfonamide Drugs Structure, Antibacterial Property, Toxicity, and Biophysical Interaction. Dan di sini telah terindeks Q1. Jadi di sini dijelaskan bahwa sulfonamida atau bisa disebut dengan sulfanilamida itu merupakan termasuk dalam kelas penting obat antimikroba sintesis yang secara farmakologisnya itu digunakan sebagai spektrum luas untuk pengobatan infeksi bakteri baik pada manusia maupun pada hewan. Lalu pada paragraf lain di jurnal yang sama juga dijelaskan bahwa sulfonamida dan turunannya itu dapat menunjukkan aktivitas antimikroba yang nyata ketika digunakan dalam melawan infeksi bakteri seperti Nocardia, Staphylococcus aureus, dan bakteri E. coli. Di penjelasan tersebut, saya pun tertarik untuk menggali informasi lebih lanjut, sehingga saya memunculkan sebuah pertanyaan, yaitu mengapa sulfonamida bisa bertindak sebagai agen antibakteri. Dan saya telah menemukan jawabannya dari sumber yang sama, yaitu jurnal Biophysical Reviews dengan indeks Q1. Dan di sini saya menyandingkan struktur dari sulfonamida dengan struktur dari para aminobenzoic acid. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa secara kimiawi, struktur dari sulfonamida itu memiliki kemiripan dengan asam para aminobenzoic acid atau PABA. Nah, karena kemiripan itulah, sulfonamida dapat bertindak sebagai antagonis kompetitif terhadap PABA dalam proses sintesis folat bakteri. Dengan mekanisme tersebut, obat ini mampu menghambat pembentukan DNA pada bakteri, sehingga dia dapat bersifat sebagai antibakteri. Lalu saya pun ingin menggali informasi lagi mengenai apakah penggunaan sulfonamida itu dapat menimbulkan efek samping. Dan di sini saya kembali menemukan jawabannya dari jurnal yang sama tadi, dan dijelaskan bahwa bila digunakan dalam dosis yang besar, obat sulfonamida ini dapat menyebabkan reaksi alergi yang kuat, dengan dua di antaranya yang paling serius adalah sindrom Stevens-Johnson dan nekrolisis epidermal toksik. Selain itu, saya juga menemukan jawaban dari pertanyaan tadi dari jurnal NEJM Evidence dan juga telah terindeks Q1 dengan judul artikel Medication Use and the Risk of Stevens-Johnson Syndrome or Toxic Epidermal Necrolysis. Nah, jurnal ini menjelaskan bahwa selain khasiatnya, sulfonamida itu memiliki efek samping yang penting untuk diperhatikan. Nah, di sini penggunaan sulfonamida sebagai antibakteri terutama trimetoprim sulfametazole itu sangat berisiko memicu reaksi alergi berat. Dua bentuk reaksi yang paling serius adalah sindrom Stevens-Johnson dan nekrolisis epidermal toksik. Lalu di sini pun juga dicantumkan mengenai data berupa laporan resiko relatif untuk sindrom ini pada pengguna sulfonamida mencapai 172 kali lebih tinggi dibandingkan obat lain, terutama pada minggu-minggu pertama penggunaannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa walaupun sulfonamida ini dapat berperan sebagai agen antibakteri, namun penggunaannya pun tidak lepas dari risiko efek samping serius, terutama reaksi alergi berat seperti sindrom Stevens-Johnson dan nekrolisis epidermal toksik. Sekian, terima kasih.